kasih. Iya, kagak pernah istilahnya. Iya, dan saya membuat grup khusus para apologet untuk nge-backup acaranya Pak Yusuf. Tanya Pak Ray, tanya Bu Siti gitu. Jadi diambil dari yang apologet RAK. Kalau memang mau dia bicara tentang jasa yang dia ada di 2 channel, betul nggak tadi? Iya. Ya, arah tujuannya gitu. Mohon maaf gitu, sebelum saya udah bawa orang-orang ke sana, Pak Kasih Karunia apa itu kan dari orang-orang RAK semua. Oh, Pak Amin yang bawa Pak Kasih ke situ? Iya, melalui Ibu Deborah panggil orang-orang RAK suruh supaya backup gitu. Tanya Pak Reda, tanya Bu Siti, tanya Pak Kasih Karunia gitu, ya kan. Nah, Pak Bomom kan belakangan doang. Iya, betul. Bener gak? Bener. Gitu. Tapi dia selalu mengatakan bahwa apa ya? Istilahnya dia banyak peminat gitulah kan. Saya terdiam ketika kasus saya meledak. Ketika kasus Pak Osam meledak, ada wajah saya di TV One dan sebagaimana. Pak Ray semua WA saya ada beberapa hamba Tuhan. Amin, slow down dulu begitu. Nah, ini ada Pak Kasih Karunia. Pak Kasih Karunia, halo, shalom. Ada Bu Naka. Halo. Dia mau mandi tadi. Saya baru selesai mandi. Ya, jadi saya cerita gitu mengenai yang tadi katanya Pak Bomom curhat dia ada di 2 ini, seolah-olah jasa dia ini dihargai dengan uang. Saya bilang lagi pertama Pak Yusuf buka grup diskusi, saya Pak Samuel, Bu Siti gitu, hari keduanya udah telepon Pak Hasan Tandri, tolong backup gitu. Bu siapa Caroline juga begitu, saya dengan Pak Samuel. Lalu saya minta Bu Siti ajak orang-orang RAK. Benar apa benar Pak Kasih Karunia? Sangat benar, saya juga dipanggil dari RAK. Iya, baru tahu saya Pak Kasih bahwa Pak Amin mengatakan itu. sebenarnya Pak Amin ini lagi tunggu. Pak Amin ini konconya RAK. Tunggu Pak, sebenarnya Pak Amin siap saya bicara sama Pak Kasih, saya mau duduk. Saya tengok Pak Amin kasih gambar makanan sama saya. Jadi saya bilang lagi ngapain? Kirim salam sama tempenya. Pak Amin bilang boleh saya call. Waduh, oke, kita boleh call, nggak masalah. Iya gitu, makanya saya bilang gitu kan tadi Pak Kasih Karunia, kalau memang mau jasa atau gimana, gua aja nggak pernah teriak-teriak jasa gua mana. Tunggu Pak Amin. Kamar aja, Pak Amin, gua diem aja. Mak, gitu, kemarin kan kita kan cerita kemarin. Dari mana tahu Pak Anwar itu bahwa bom itu ada katanya orang kasih dia 10 juta di channel Pak Yusuf atau Pak KC itu. Dari mana dia tahu? Bom cerita. Mana tahu, saya juga nggak gitu akrab kan. Pak Kasih Karunia curhat ke saya masalah dikatain bego atau apa gitu kan, merasa paling benar atau saya ngomong kan mulai dari itu malah yang di YouTube pertama kali semua pada komplain tentang bom di live chat gitu, mendominasi segala ini saya juga nggak tahu gitu. Itu makanya saya nggak pernah subscribe kan yang di waktu itu. Pas belakangan ini aja yang saya lihat agak yang suruh itu baru saya masuk kan. Saya jarang-jarang masuk di baru-baru ini aja. Iya. Gitu. Enggak. Masuk ke Pak Bomom tuh bantuin katanya. Yang kemarin kan Pak Anwar bilang sebutin aja lah namanya Bu B gitu. Saya bilang aja oh B itu bom. Kok ibu tahu? Kan Pak Anwar ngomong gitu. Itu saya nggak ngerti dah, saya nggak ngikutin masalah Pak Bomom gitu dari mulai pertama terus sampai Pak Kasih Karunia curhat ke saya kan, memang saya udah nggak ini orang cari cawe-cawe. Mohon maaf ya gitu, selama lu ada mobil, selama lu ada rumah begitu, lu minta-minta, gua anak ngekos, gua cuma punya motor, sakit aja gua ngejengkang 4 hari di kamar, gua ngeteriak-teriak minta tolong. Gua tuh mobil kalau nggak punya duit, ngomong kasar ya, betul gak Pak Kasih Karunia? Iya.
Pak Jangan Amin. jual ayat Alkitab demi duit. Kalau memang Tuhan mau memberkati lu dengan ini, datang sendiri kok, gitu. Iya, tadi kan dulu kan berapa minggu yang lalu kan Pak Anwar bersaksi di channelnya Pak Bom Bom itu. Mungkin waktu itu dia curhat. Iya, ngapain curhat-curhat begitu. Makanya saya di tempat channel Papa Osang, saya adalah yang pertama kali ditarik tentang diakonia. Dari postingan-postingan saya, dengan uang seadanya saya memberi, dia tarik. Gitu. Jadi ada yang iniin support, terus ada lagi, terus dibuka atas nama rekening Charles ya. Ini saya buka semuanya. Di situ Pak Paul ngomong, yang ingin menabur untuk Amin ditulis ya, untuk Amin, untuk Sanggam ditulis ya. Pertanyaan yang sering tampil di situ adalah saya, Sanggam nggak pernah. Kalau orang mau menabur kemana? Pasti Amin Wijaya, dan saya dengar sudah masuk 20 jutaan lebih gitu. Habis itu apakah uang itu tersebut kirim ke saya? Enggak, langsung dibuat Yayasan Damaris. Semua pasti tahu lah. Apakah saya keluar-keluar di luar? Bisa saja saya keluar-keluar. Itu kan dibilang untuk siapa? 20 juta lebih. Saya nggak keluar-keluar gitu. Tapi sekarang kan buktinya jadi 18 kota. Yayasan Damaris itu Pak Amin yang pegang? Bukan, enggak, orang lain yang pegang, saya nggak ada di dalamnya. Oh alah. Gitu, saya cuma diambil sebagai ikon. Karena itu gerakan saya. Iya, gitu. tahu. Sebelum dimulai kan itu gerakan saya sendiri. Akhirnya ditarik sama Pak Paul. Sekarang 18 kota. Jadi Yayasan Damaris, asal muasalnya coba teliti semua. Gerakan saya. Apakah saya keluar-keluar? Nggak pernah saya keluar-keluar. Apakah saya, itu kan duit gua atas nama Amin Wijaya. Gitu. Enggak. Langsung kan, itu langsung dibuat dari rekening Charles dibentuk Yayasan Damaris. Uang yang ada atas nama Amin Wijaya, apakah diberikan kepada Amin Wijaya? Enggak, puluhan juta tuh di dalam. Gitu. Jadi sangat lucu sekali kalau sampai ya seperti tersebut. Gitu. Berarti kan udah ketahuan misi visinya apa. Berarti ya lu memang visi misinya memang mamon. Susah ya. Kalau mau marah ya mungkin saya yang paling marah dengan Pak Bom Bom. Iya. Ya kan? Nah, tapi saya tidak seperti yang saya pandang, bukan Pak Bom Bomnya, yang saya pandang itu firman Tuhan. Iya. Kalau saya pun bergabung, ya saya bergabung di firman Tuhan. Ya. Ada hal yang tidak setuju, ya saya no comment. Lagi pula kalau tiap diskusi melecehkan gitu, coba lihat deh. Iya, ujung-ujungnya kan sama juga kan. Dulu dia kan mengkritik Yusuf Manu dulu, bilang channel sampah. Ujung-ujungnya gimana? Lebih. Saya perhatikan, lu kayak begini kok, itu melecehkan juga kayak begini, gitu. Makanya saya bahas judulnya, bahas masalah Pak Kece, tapi tadi dia marah-marah, nyindir-nyindir lah. Oh iya. Ada yang nuduh dia begini-begini. Saya nggak dengar. Iya. Tidak boleh hamba Tuhan dilecehkan. Itu ada firmannya. Ya hamba Tuhan yang bagaimana dulu kan gitu. Sekarang dia hamba Tuhan, betul. Hamba Tuhan kebanyakan orang identik dengan gelar kependetaan, gitu. Walaupun sebenarnya kita ini semua hamba Tuhan. Tapi kan di Indonesia karena gelar kependetaan, pendeta itu adalah hamba Tuhan, gitu. Kita nggak termasuk. Nah sekarang kalau dia ada ke sono, gitu. Apakah ada gelar pendetanya? Organisasinya dari mana? Ditunjuknya dari mana? Gitu. Saya sih curiga enggak kali ya. Ada kan emang enggak ada. Saya rasa dia bukan pendeta lah. Bukan. Dia mentang-mentang sekolah teologi dibilang pendeta kan, gitu kan, itu kan penipuan namanya gitu. Kalau misalnya sekolah pendeta kan gelarnya sarjana teologi, bukannya pendeta. Saya rasa gini Pak, saya rasa dia ini memang pernah bercerita, dia pernah katanya didatangi Tuhan Yesus, katanya sih. Nah jadi mungkin dia bertobat dan dia pernah bersaksi di gereja. Saya rasa itu aja sih. Nggak tahu lah kalau saya salah ya, nggak tahu. Gitu. Makanya kadang-kadang aneh-aneh aja.
itulah, biarkanlah dia. Tapi nggak tahu Pak Kasih udah ngikuti kali, saya nggak ngikuti, jadi saya terus dapat. Saya pas buka, saya dengar sebentar pas telepon masuk. Oh, oke. Rupanya Pak Amin Wijaya. Kalau saya saya berbicara harus ada bukti, dan saya salah satu buktinya, makanya saya panggilkan Pak Kasih Karunia gitu. Benar gak dipanggil dari RAK begitu? Ibu kalau mau tahu Bu ya, kalau mau tahu ya, apologet yang biasa bergabung dengan Pak Yusuf Padupulu itu semua orderan dari RAK, Bu. Oh my God. Oh. Rata-rata. Samuel apa itu, saya lagi di jalan Pak Yusuf Pak Amin Bu Karolin gitu. Saya langsung kontak backup Pak Yusuf, jangan sampai dipermalukan. Oh my Konteks God. nih semua di sini. Begitu ada masuk, semua ngumpul di situ. Bu Siti yang repot, Pak Amin yang repot cari Pak Samuel. Iya. Waktu dulu pertama kali Pak Bom belum ada di situ, belum ada Bom, belum. Ada orang yang ngerti bahasa Ibrani masuk, Bu. Nggak tahu bagaimana Pak Amin, saya anggap sangka skenario. Ya, itulah Tuhan luar biasa. Begitu Pak Amin masuk, timbul Pak Samuel, layani dengan bahasa Ibrani. Wah, ya tentang kanonisasi Alkitab dan sebagainya. Nah, di situ baru berimbang. Nandar langsung kabur, nggak berani masuk. Nah, Iya. Itu saya sangka settingan, Bu, sudah ada janjian. Rupanya saya tanya Pak Amin bagaimana? Enggak, kata Pak Amin. Itu betul-betul kok bisa begitu, saya heran. Waktu itu siapa ya dari muslimnya itu yang pintar bahasa, yang ngerti dengan sejarah Alkitab dan sejarah kanonisasi itu Pak Amin. Iya, nggak ada yang pinter kayak si Hasan aja kan, KC pelurin 4 pertanyaan kan, hari kedua aja saya masuk, saya incar terus, hari keempat dia udah nggak masuk lagi. Yang lumayan itulah kan, yang agak lumayan itu. Kayak Awan TV apa semua gitu kan. Habis kan Pak Yusuf diserang, termasuk Nandar gitu. Nandar muncul, buru Samuel saya dinaikin, keluar Nandar. Rame dulu. Iya, nah, Pak. Istilah-istilah bahas hadis. Ibu mau tahu bahas hadis itu dulu di channel mana yang pertama bahas hadis? Bahas hadis yang membahas bahwa bulu dubur itu dibentangkan setelah mau kentut. Nah, itu yang dipopulerkan oleh RAK. Lantas RAK dikit-dikit dibentangkan, sampailah tersebar seluruh channel sekarang pakai dibentangkan. Pak, kepanjangan RAK itu apa? Rumah Apologet Kristen. Siapa yang punya? Pak Amin ini orang lah, mereka yang jadi promotor cuman Pak Amin kan tidak. Bukan. Ya, bukan Pak Ikim itu. Bukan Pak Ikim itu. Bukan. Oh, bukan. Nah, yang itu tuh si Deborah yang jalankannya, tapi ide seperti Pak Amin, seperti dulu roti hidup. Oh. Siapa lagi itu? Emen lagi pertama saya Emen Trikot. Untuk ini Pak Emen, Pak Piong apa semua gabung begitu. Piong 1.000, Piong jalan sendiri gitu. Banyak yang Oh. Saya masih bertahan. Jadi yang punya RAK itu Pak Amin, Deborah? Bukan, saya nggak pernah itu. Ini Pak Amin di belakang layar, orang-orang belakang layar. Yang punya siapa? Sama kayak Askri juga, kan terbentuk. Iya. Itu Ikim ajak saya pendiri Askri juga, tapi setelah jalan saya ditendang, ya udah saya mah ditendang, saya bodo amat. Kok bisa gitu? Tanya Bu Siti Deborah, orang-orang RAK tahu semua, Bu. Maka Bu Siti, udahlah kalian kalau banyak gini lah kok, lu nolong orang, akhirnya ditendang lu. Nasib. Oh my God. Yang Terima kasih sabar. Kak Karunia tahu, saya kebanyakan di belakang kayak Bu Siti Deborah debat gitu. Semua juga tahu jawaban Bu Siti itu jawaban saya melalui WA. Pak Kasih Karunia tahu, kayak kemarin aja kan saya kirimin jawaban ke Pak Kasih Karunia gitu. Saya nggak mau tampil. Kalau saya tampil melulu one man show, kapan ada pemuritan? Nah, misalnya Pak Kasih Karunia saya kasih jawaban gitu selama 2-3 bulan Bu Siti atau Pak Kasih Karunia yang berdebat saya di belakang, lama-lama mereka bisa sendiri lepas. Kalau saya sistemnya belum gitu, saya lepas. Kemarin tuh Bu,
Nah, bahas apa-apa itu Pak Amin WA saya masuk ke Pak Bombom ini. Nah, saya keluar. Iya, waktu Pak Amin kasih ke saya, Pak saya belum baca tuh. Saya belum buka WA karena saya fokus. Tiba-tiba saya buka, loh, ada WA Pak Amin. Loh, kok soalannya sama dengan saya, kok Pak kasih yang baca, oh rupanya Pak Amin kasih dua-duanya. Ya udah saya biarin aja, ketawa. Lucu. Haleluya. Iyalah. Iya, saya lebih senang ya 10 orang sampai 20 yang bakal tampil untuk di YouTube dibandingkan saya one man show gitu. Saya nggak senang one man show. Saya lebih senang mencetak gitu. Iya. Makasih Tata Ruda tahu saya itu. Itu. Amin Pak Amin. Iya, nggak sia-sia nama Bapak itu Pak Amin ya. Makanya ketawa aja lah Pak Umum kayak begitu. Aduh. Kita doa aja nanti supaya COVID-nya cepat berlalu. Nanti mungkin saya ke Jakarta atau Pak Amin ke sini, terserah. Atau Pak Kasih turun Jakarta, kita bareng ngopi bareng berdiakonia ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nih, siapa itu menjerit? Bombom. Nih Pak Bombom. Tuh. Nih, Pak Molan bilang gini. Dengar. Pak Molan bilang gini, lo kok jerit-jerit kayak gitu? Saya bilang biar Ada di dalam Pak Kasih Karunia. Enggak, saya masih dengar dia. Mending denger yang tempat lain aja lah. Kalau saya udah nggak ada Mas Sejahtera malu saya tonton. Ada, saya nunggu Pak Yusuf punya. oh iya. Walaupun kadang-kadang ya, Iya. saya kurang sejalan dengan Pak Yusuf misalnya, saya tetap dukung. Ide kita tuh nggak mesti harus diterima orang lain. Iya. Prinsip, ya kan? Kalau ide kita tidak diterima, pikiran saya mungkin dia ada hal-hal lain yang dia pertimbangkan, ada faktor-faktor lain yang dia tidak bisa sampaikan kepada kita. Gitu aja kan? Nggak mungkin. Perjuangan saya sekarang hanya terfokus pada KC doang ini. Tapi yang ngeri-ngeri sedap gitu, yang saya berhadapan dengan nggak main-main pada bintang semua, ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Hati-hati Pak Amin. Ngeri-ngeri sedap. Iya, kadang-kadang nggak tahu Pak. Nanti orang itu lihat siapa di belakangnya semua. Nanti kan Kata Bu Siti, udah lu di belakang aja lah kok gitu, ngapain lu tampil-tampil menyerang ke lu sendiri gitu, dapat duit kagak, katanya bikin susah iya. bukan Pak. Sebentar Pak Kasih. Saya kalau teringat Pak Kece ya. Sebentar Pak. Takutnya gini, biarpun Pak Kasih siapapun itu, karena orang ini mainnya main gelap Pak, main belakang. Kalau bisa si Asari pun sudah dibuatnya gitu, pakai yang satu pakai apa itu namanya, air apa itu yang untuk membutakan mata itu. Orang ini bermacam-macam Pak. Iya, jadi Bapak berdoa, kita bantu dalam doa, Bapak-bapak semua. Yang penting ya hati-hati juga ya Pak ya. Itu aja. Iya. Ya silakan Pak, cakaplah. Tadi Pak Kasih mau ngomong apa? Mau ngomong apa tadi ya? Ya lupa ya. Ya Lupa maksudnya hati-hati saya katakan tadi tentang Pak Kaci, fokus ke Pak Kaci. Oh ya gini, saya kalau teringat seperti semalam ya, saya teringat Pak Kece, begitu saya masuk RAK, komentar saya sangat pedas. Oke. Emosi meledak-ledak. Jadi kok ada bahas uceling, emosi saya tuh meledak-ledak. Di chat WA gitu, itu disebut pendeta gak? Gua aja nggak mau pakai disebut pendeta penginjil. Mimbar aja saya tinggalin. Ada apa? Saya bilang gitu Pak, pendeta